Gue sih sering kena marah sama pelanggan. Padahal bukan salah gue loh. Makanan yang gue kirim kadang telat karena restorannya rame. Atau salah kirim. Yang kena tetap aja gue. Gue cuma ngantar doang loh. Tidak semua salah ojol. Ih, gimana sih ini warung mie ayam? Dari tadi aku order kok. Orderannya ditolak mulu. Lihat buka nggak sih, Pak? Aduh, caranya gimana nih? Susah banget sih, cuman pengen doang makan mie ayam. Susah banget. Niat jualan nggak sih, Pak? Gimana kalau aku pesen ojol aja kali ya? Kan bisa dibeliin terus diantar sampai rumah. Cobain deh. Halo Bu, Bu, ini saya udah titik ini Bu. Gimana ya Bu? Halo, Bu. Mana sih abangnya, lama banget ya? Ini bukan ya? Kayak iya nih. Ibu Pemi ya? Iya Bang. Ayo Bu, kadang mau jadi pergi Bu. Aduh, maaf Pak, saya nggak jadi berangkat. Tapi saya ini butuh bantuan Bapak deh. Penting banget. Oh ya? Apa Ibu mau ganti tujuan Bu? Enggak Bang, saya mau pesen mie ayam. Abang beliin ya. Oh, ya itu sih soal gampang Bu. Pencet aja lah aplikasi Bu. Saya udah coba nih berkali-kali. Tapi pesanan saya tuh orderannya dibatalin mulu sama dia. Reject mulu. Udah kayak ghosting mulu tuh si abangnya. Aduh. Kayak mantan saya. Kok bisa gitu sih Bu? Au, ya udah. Abang beliin. Antar alamatnya saya tulis di WA. Nih, uangnya 100.000 nih Bang. Pesanan Ibu apa ya Bu? Dan alamatnya di mana Bu ya? Udah saya tulis di aplikasi. Di aplikasi. Ini kagak salah nih Bu? Kagak, bener. Ih, bawel banget. Sesuai ya? Iya. Awas kalau nggak sesuai saya balikin. Kacau nih. Yang sono yang kacau bukan gua. Iya, beres. Jangan lama. Iya. Halo Mas. Ya. Ada pesanan nih? Pesanan apaan? Mie ayam 2 nih. Ingat. Yang satu pedes, yang satu sedang. Nggak pakai kulit, nggak pakai tulang. Ayamnya empuk. Daun sawinya, daunnya aja, jangan pakai batang. Daun bawangnya banyak dah. Dan juga mie-nya jangan mentah, jangan terlalu. Stop. Banyakan lo pesenannya. Kayak siap Indonesia aja mau masak. Sabar Mas, ini yang pesen ini Ibu Penny. Pelanggan lo royal. Emang sih dia sering beli, tapi pesenannya aneh-aneh, bikin pusing. Ya udah Mas, bikin aja dulu. Bilangin sama Pemi, suruh beli cendol aja. Masa beli cendol? Ini kan pesennya mie ayam. Bener ya, hari ini gue bikinin yang spesial. Ya udah bikin dulu Mas, ini serius kok Bu Ibu Pemi. Banyak ngomong lo. Lama banget sih abangnya. Oh ini dia nih. Gimana Bang? Bener nggak pesennya? Ini Bu, pesanannya Bu, ini Bu kembaliannya Bu. Boh, kok cuma 30.000 Bang? Berarti ini harganya 70.000 dong. Mahal banget. Ya saya nggak tahu Bu, itu dari penjualnya Bu. Biasanya juga cuma 40.000, kenapa ini jadi 70.000? Jangan-jangan abang bohongin saya nih. Korupsi kan, nyatut kan, iya kan? Nggak boleh gitu Bang. Cari rezeki itu yang halal, yang barokah Bang. Buat anak istri di rumah, jangan kayak begini. Korupsi uang receh kayak begini. Ya ampun Bu,
Saya cuma ngantar doang, Bu. Ngapain tipu ibu? Jujur. Iya, Begini. Bu. Kalau ibu kagak percaya, ibu datang aja ke sono. Kagak percaya gue. Ya udah, ayo kita ke sana, kita lurusin semuanya biar masalahnya tuh jelas. Penjahatnya siapa? Abang? Apa no? Penjual mie ayam. Yuk, anterin saya. Serius, Bu? Panas begini cuma mengecek harga mie ayam doang, Bu. Ya serius lah, biar semua permasalahannya itu lurus. Ayo, anterin saya. Kalau enggak, ntar saya kasih bintang 1 nih. Mau? Ye, biar kagak bisa ngojek lagi tuh. Ya Allah, gimana lagi? Ya udah, Ibu. Ayo, Bu. Ntar, saya nutup pintu dulu. Lama banget duduk pintu dulu. Dumel aja. Udah salah. Nih. Udah buruan. Nah, udah? Bang, abang tuh jujur aja deh sama saya. Bilang, kalau emang abang yang nyatut uangnya, saya emang nggak apa-apa bang. Yang penting abang jujur, jangan caranya kayak gitu. Gak bagus bang, nyatut-nyatut uang, korupsi kayak begitu. Apalagi orang kecil. Mau banget sih bang, ngasih makan anak sama bini kayak begitu. Uang begituan tuh nggak berkah bang, nggak barokah bang. Ibu, kalau ibu nggak percaya, langsung aja Bu. Jangan ngoceh mulu Bu. Nah, saya ngoceh kan karena uang saya dipakai banyak banget. Masa? Tuh, harga mie ayam tuh biasanya cuma 40.000 bang. Kenapa bisa sampai 70.000? Ini saya nggak terima lah. Oh no. Ini mahal banget kayak begitu. Apa lagi pada stop? Jangan-jangan nih, abang kok kalikong ya sama pedagang sana ya? Pedagang mie ayamnya? Iya kan? Saya nggak terima lah kayak begitu. Ya udah, yang penting kita ngecek dulu dah. Ya emang di sana mau ngecek dong. Emang sana mau ngapain? Mau mainan saya? Mau ngelenong saya di sana? Enggak kan? Ya udah, ayo ngecek. Yuk buruan. Kang, gimana sih? Ini udah nggak bener. Awalnya tuh saya pesen kan, biasanya nih 40.000. Kenapa sekarang jadi 70.000? Ini udah nggak bener, mahal banget. Lah iyalah Bu, ibu kan pesanannya mau banyak. Mie ayamnya banyak, sawe banyak, daun bawangnya banyak. Kalau ibu nggak percaya, cari aja tempat lain. Harganya segitu Bu. Mas Ojol, bener kan? Ini udah nggak benar, keterlaluan. Saya kan cuma ngantar doang Bu. Bener juga kata Mas Pram. Kalau hitung-hitung, bener Bu. Ibu kan sering mesen di aplikasi. Emang minta ayamnya banyak, mie-nya banyak, sawe banyak, daun bawang banyak. Terus ada tulisan, jangan pelit sama ayam. Saya ini dagang mie ayam Bu, bukan peternak ayam. Ya udah deh bang, anterin saya. Ngantar kemana Bu? Pakai cara nanya lagi. Ya pulang lah ke rumah. Bu, pesan lewat aplikasi aja Bu. Abangnya gimana sih? Saya tuh nggak bawa HP saya tinggalan di rumah. Kalau begitu, nikmatin aja Bu ya. Ya ini, saya cap dulu ya Bu. Dadah. Kok malah ditinggalin? Bang! Ayam. Kalau customer kayak Ibu Femi itu memang harus dikasih pelajaran. Jangan menang sendiri. Kayak dunia muter cuma buat dia. Kita driver punya kerjaan lain. Bukan cuma urusin kuah mie ayam sama daging ayam doang. Yang jualan kan ada hitungannya Bu. Kalau mau minta banyak maunya harus bayar lebih lah. Kalau itu hitungan saya kayak gitu Bu. Aduh, kok nggak ada kabar tuh dari Mbak Puji? Susah men lo dihubungin. Ya ampun, iki sinyal apa gimana sih? Loh, kenapa Rik? Kok mukanya kusut gitu? Iki lo Lin, ibuku wis 2 hari nggak ada kabar dari Wonogiri. Biasanya kan sering WA-an, tapi iki nggak ada kabar. Terus saya piye? Ya iki aku wis hubungin Mbak Puji. Mbak Puji ki tetangga ibu nang kampung. Cuman ki Mbak Puji hilang kabar.
nggak bisa ditelepon, WA juga checklist. Kan aku udah dikhawatir loh, Lin. Kan habis bapak meninggal kan ibu nang oma sendirian. Iya yo. Oh, ya wis. Sing tenang, Ri. Ora usah mikir sing aneh-aneh. Ya siapa ngerti kan emang di sana itu sinyalnya susah. Ayo makan, nanti kamu pingsan lagi. Malah tambah repot kan. Jenengku Rika. Aku saiki kerja sebagai karyawan pabrik nang Bogor. Aku asline wong Wonogiri. Ibuku masih tinggal nang Wonogiri. Biasane aku rutin hubungin ibuku melalui WhatsApp. Tetapi beberapa hari terakhir ini ibu nggak ada kabar. Aku nggak bisa hubungin ibu. Takut ada apa-apa sama ibu. Oh iya, aku punya ide. Gimana kalau kamu pesen makanan online? Nanti kamu bisa minta tolong sama abang ojol supaya lihat keadaan ibu kamu. Hah? Ngirim makanan buat ngecek ibu doang? Emang bisa? Loh, yo iso lah. Nanti kalau ada apa-apa sama ibu kamu di sana, abang ojol lapor balik ke kamu. Iya. Jenius kan aku? Ada-ada aja. Tapi yus lah, tak coba ya. Alhamdulillah, orderan panganan, rezeki. Mas, bisa minta tolong nggak? Nanti kalau udah antar makanan buat ibu saya, bisa video call saya sebentar nggak? Gimana security? Nanti telat, yuk. Mas, nanti kalau sudah antar makanan, video call saya ya. Oke, siap Mbak. Di rumah ya. Sudah, telepon Bella. Halo Mbak, main nanti ya. Aku sesuai titiknya. Ayo buruan masuk. Udah tanda masuk dari tadi. Iya Mas. Masuk. Iya Mas. Rumah saya itu yang itu loh, ono kebon-kebon. Terus yang ada itu loh Mas, yang kali kecil. Terus jembatan Cile. Nah nanti Mas mlebu ae lewat pintu mburi loh. Nanti ketok aja itu pintu belakang. Nanti kalau Mas ketemu karo ibu saya, kabarin saya Mas ya. Ini saya mau masuk pabrik dulu Mas. Oh ya Mas Mbak, aku tak rono. Sudah sana, cepatan. Bener, kali cilik, jembatan cilik. Pokoknya Maya. Aku sepi teman. Kula nyuwun. Iya Mas, ada apa ya Mas? Bu, saya Alip mau nganter panganan sekombarika buat ibu. Oh alah, Rika, punya duit tak suruh buat nabung, buat hidup di Bogor, ndak usah repot-repot kirim makanan. Iya Bu, jarene ditelepon ora diangkat-angkat neng ibu. Ya wis ora apa-apa lah. Mbak Rika bilang nggak usah khawatir Bu, dia baik-baik aja. Cuma ya Mbak Rika kangen sama ibu. Mas, saya udah masuk kerja, nggak bisa angkat telepon. Tapi saya coba izin keluar sebentar ya. Nanti saya telepon Mas ya. Bu, jarene Mbak Rika lagi kerja Bu, orang bisa telepon saya ki. Oh, enggak apa-apa Mas. Nanti kalau Rika ada waktu pasti telepon nang aku. Ora masalah kuwi. Mas, sambil nunggu jawaban sama Rika, sampean duduk, sampean mau kopi apa teh? Oh, nggak usah repot-repot Bu. Oh, enggak apa-apa. Sambil nunggu tak bikinin kopi ya. Udah, silakan duduk.
Silakan duduk Mas Alif. Mau kemana? Belum jam istirahat. Bentar ya Pak ya, saya mau telepon ibu saya Pak. Penting banget iki. Enggak pakai sebentar-sebentar. Kalau semua sebentar-sebentar, nanti siapa yang kerja? Tolong ya Pak ya, sebentar kok. Ibu saya lagi sakit Pak. Ini soal keluarga Pak. Saya khawatir Pak karo ibu saya. Tolong ya Pak ya. Bu, Mbak Rika video call. Oh iya Mas. Iya Bu. Bu! Ibu, kok nggak pernah angkat telepon aku loh Bu. Kan aku khawatir Bu. Ibu nggak sakit toh? Alhamdulillah, Ibu sehat, sepurane ya, Nduk. Ibu udah bisa kasih kabar. Soalnya Mbak Puji mulai Banyuwangi. Bapaknya Mbak Puji loro, Nduk. Oh alah Bu, aku sampai khawatir loh Bu. Tapi Ibu sehat toh? Ibu sehat. Kamu sehat toh, Nduk? Kerjaan kamu piye, Nduk? Aman? Iya Bu, aman, kerjaku aman kok. Tapi maaf ya Bu, minggu ini aku ora iso mulih. Tapi aku janji kok Bu, minggu depan aku mulih Bu. Alhamdulillah, nek kerjaan kamu aman, Nduk. Ora apa-apa. Kamu pulang pas kamu libur aja ya, Nduk. Nek enek waktu aja kamu pulang ya. Enggak Bu, enggak. Pokoknya minggu depan aku harus mulih Bu. Iya, Nduk. Sing penting kue bahagia. Itu yang penting. Ibu udah seneng. Nje Bu, aku kangen loh Bu karo Ibu. Ya wes Bu ya, aku harap balik kerja meneh. Ibu jaga kesehatan loh. Ya Bu ya. Iya, Nduk. Hati-hati ya, Nduk. Nje Bu. Mas Alif, matur suwun banget ya Mas Alif ya. Berkat Mas Alif tuh bisa jadi jembatan buat kami. Saya sama anak saya bisa ngobrol, bisa video call. Kalau nggak ada Mas Alif, nggak bisa ngobrol tadi. Matur suwun ya Mas Alif. Iya Bu, sama-sama. Mas Alif mau nambah teh atau mau makan? Soalnya Ibu udah masak. Monggo kalau mau makan. Gak usah Bu, aku arep narik meneh Bu. Oh nek ono waktu tak mampir we Bu. Oh ngono. Oh ya wes rapopo. Sekali lagi makasih. Mudah-mudahan kerjaannya berkah, barokah, terus rame ya Mas Alif ya. Amin, makasih ya Bu. Iya. Saya jalan ya Bu. Iya, monggo Mas. Setelah mendapat kabar baik dan menyampaikan pesan kepada ibu saya melalui Abang Ojol, saya merasa lebih lega. Bukan hanya soal makanan yang saya kirim, tetapi ada ikatan koneksi emosional yang terasa dekat, meskipun kami terpisah sama jarak. Terkadang hal-hal kecil yang seperti ini membuat kita lebih dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, meskipun hanya melalui aplikasi dan layanan ojol. Terima kasih banyak buat Abang Ojol yang sudah membantu saya, tidak hanya mengantarkan makanan, tetapi bisa memberikan rasa tenang kepada saya. Alhamdulillah, order masuk nih. Oke banget lagi, alamatnya deket. Ya, ordernya 150.000. Astagfirullahaladzim. Ya, duitnya kurang lagi. Yud, Ya Pak. gue boleh pinjem duit nggak? Gue dapet orderan makanan COD nih, 150.000, kurang duitnya gue. Kurang, emang nggak punya duit Pak? Iya Yud, anyap hari ini. Seharian gue cuma dapet cepet. Anyep nggak punya duit.
Yaudah, gue pinjemin. Tapi balikin ya. Pasti Yud, ini kan orderan COD, pasti dapat langsung kan? Langsung gue balikin. Yaudah, sama siapa aja nih gue pinjemin nih. Nah, gitu dong. Kalau balikin. Pasti Yud. Makasih ya. Yaudah. Yuk, makasih ya. Yuk, hati-hati Bang. Malam Pak. Iya Bang. Saya mau numpang nanya Pak. Ya. Alamat ini rumahnya di mana ya Pak? Tadi saya udah chattingan. Katanya sih rumahnya di sini Pak. Bisa saya lihat Bang? Boleh Pak. Ini mah rumah udah lama kosong Bang. Udah nggak ada yang tinggal di situ. Udah setahun lebih lah rumah itu kosong Bang. Kosong Pak. Iya Bang. Tapi saya bener Pak, udah telepon dia. Katanya sih titiknya di sini bener Pak. Ya kalau abang yakin sih nggak masalah. Mungkin salah titik kali Bang. Udah gini aja deh Bang, kalau abang yakin. Nanti abang belok kiri, lurus. Terus gang pertama abang lurus saja. Terus ketemu gang kedua, abang belok kanan. Nah rumahnya di sebelah kiri Bang. Oh gitu Pak? Iya Bang. Oh begitu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bang. Duh, rumah kosong lama. Masih ada ngorder ya? Dapat orderan makanan malam-malam mah udah biasa. Tapi pas gue lihat lokasi rumah kosong di ujung gang, hati gue tuh mulai gak enak banget. Ya, saya langsung bilang ke Bang Pandi, mau ngapain malam-malam ke situ? Rumah itu dari kapan tahu udah nggak ada yang nempatin. Tapi dia masih santai aja pergi ke sana. Ya, gue pikir mungkin aja yang pesen salah titik atau gimana gitu. Sering kan begitu. Rumah kosong. Mana sepi lagi. Bener nggak ya ini rumahnya? Mas, orderannya Mas. Mas, orderannya Mas. Mas, orderannya Mas. Begini bener nggak ya nih rumahnya? Saya telepon dulu deh customer-nya. Aduh, ayo dong diangkat Mas. Ayo dong. Halo, halo Mas. Halo, maaf saya lagi keluar sebentar. Makanannya bisa tolong gantung di pintu aja nggak? Digantung Mas. Tapi kan ini pesanannya COD Mas. Gimana bayarnya? Oh, COD. Maaf, salah. Kalau gitu saya tadi langsung bayar lewat aplikasi aja. Atau enggak gini aja deh. Abang kirim nomor rekeningnya, nanti saya transfer. Gimana? Transfer Mas. Tapi yakin ya sekarang ditransfer? Tapi kalau ntar nggak ditransfer gimana Mas? Iya, tenang. Yakin. Kirim nomor rekening ya. Nanti saya transfer. Ya udah, oke Mas. Kalau gitu saya kirim sekarang ya Mas. Ya Allah, ini bener nggak ya? Kira-kira dibayar nggak ya? Duh, katanya mau transfer, tapi kok nggak masuk-masuk ya? Ya Allah, jangan-jangan ini order fiktif. Terus siapa yang mau bayar makanan ini? Ya Allah, nggak aktif lagi. Gimana nih?
Yang mau bayar makanan ini siapa ya Allah? Oh bang, makanannya kok dibawa lagi? Saya nggak tahu lagi Pak. Tadi saya udah ketok pintunya, sudah WA, sudah saya telepon, sudah saya chatting juga Pak. Tapi nggak ada yang keluar Pak. Dan katanya dia mau transfer ke rekening saya. Tapi saat ini belum masuk ke rekening saya Pak. Apalagi uang yang buat nebus ini hasil tarikan saya Pak. Terus bagaimana kalau saya nggak dibayar Pak? Parah banget itu orang ya. Udah bang, tenang aja. Nanti saya bantu cari solusinya bang. Bu, malam Bu. Malam. Pulang dari mana ini Bu? Iya, baru selesai pengajian di rumah Bu Erna. Oh, boleh saya minta tolong Bu? Tolong apa ya Pak? Ini Bu, abang ojol habis kena orderan fiktif. Ya ampun, kasihan banget. Emang berapa yang harus dibayar? 183.000. Untuk makanannya 150.000 dan ongkirnya 35.000 Bu. Ya, kalau segitu kita nggak ada ya Bu. Kita aja dapat makan di pengajian udah bersyukur banget. Iya. Jadi nggak bisa tolong ya Bu? Nggak bisa. Iya. Ya makasih ya Bu. Ya, maaf ya Pak. Maaf ya. Sama-sama. Yaudah bang, jangan putus asa ya. Nanti saya bantu cari solusi yang lain. Yaudah, kalau begitu saya telepon PT. Mudah-mudahan dia bisa bantu abang. Iya Pak. Pansip, ada apa malam-malam teleponnya? Halo, Assalamualaikum. Ada apa Pansip? Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ini Pak RT, ada abang ojol yang kena orderan fiktif di wilayah kita. Paket makanan seharga 200.000. Saya minta arahannya nih Pak RT. Oh gitu ya? Yaudah, sekarang ke rumah saya aja. Nanti kita bahas di sana. Kita cari solusi sama-sama. Kebetulan saya juga lagi di jalan nih. Langsung aja ke rumah ya. Ya, makasih Pak RT. Nah, kamu tenang ya. Tadi Pak RT suruh kita ke rumahnya. Mudah-mudahan masalah abang bisa selesai. Serius Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayo kita ke rumah Pak RT. Mari Pak. Gimana ya barangnya? Perasaan tadi titiknya bener di sini. Di mana sih abang ojolnya naruh? Kayaknya gue kenal sama itu orang. Udah sampai. Weh, apa? Ngapain lo malam-malam di sini? Hah? Enggak, Pak. Saya cuma cari barang saya yang jatuh tadi siang di sini, Pak. Yakin lo? Jangan-jangan lo yang udah bikin orderan fiktif ke abang ojol ini? Enggak, Pak. Sumpah, saya cari barang saya, Pak. Udah sini HP lo. Keluarin HP lo. Buat apaan, Pak? Udah sini. Hah? Bener kan, Bang? Anak ini yang udah order abang nih makanan. Lo jadinya bikin gua boncos. Pak, saya bisa jelasin, Pak. Saya bisa jelasin, Pak. Udah ikut kami pos Honda. Pak, saya bisa jelasin. Pak, udah jalan. Pak, saya bisa jelasin, Pak. Jongkok kamu. Astaga. Udah tengah malam, bikin ribut aja. Ada apa sih nih? Begini Pak RT. Ternyata bener, si Depa ini yang sudah ngerjain abang ojol. Pesen makanan kagak mau bayar. Ini Pak RT buktinya. Saya mau bayar kok, Pak. Saya mau transfer. Saya nggak akan kabur kok, Pak. Gua nunggu transferan lo. Mana nggak ada?
Enak banget order makanan nggak mau bayar. Deva, emang bener kamu nggak mau bayar? Pak RT, saya nggak punya uang segitu, Pak. Makanannya mahal banget. Kalau saya bayar setengah dulu, gimana, Pak? Bayar setengah? Lagian gimana sih kamu, Deva? Udah tahu nggak punya uang, kamu malah order makanan yang mahal. Ya, saya minta maaf, Pak. Sudah, sekarang gini aja. Orderan itu biar saya yang tanggung. Tapi nanti Deva, kamu cicil ke saya. Gimana? Oke, deal? Deal, Pak. Tapi saya bayar setengahnya minggu depan, nyicil gimana, Pak? Ya sudah, sekarang gini aja. Orderan makanannya buat saya aja. Jadi kan saya juga nggak rugi-rugi amat. Dan Bang Ojol juga dapat duit. Pak, makasih Pak. Kalau nggak kayak gini, saya boncos hari ini Pak. Udah. Ayo, diri. Dan ini uang orderannya 200.000 kan? Bener Pak RT. Nih, diterima. Makasih Pak RT. Lain kali Abang Ojol kalau terima orderan hati-hati. Baik Pak RT. Dan kamu Deva, kamu jangan ngulangi perbuatan seperti ini. Karena akan merugikan orang lain. Iya, Pak. Saya minta maaf sekali lagi, Pak. Ya sudah. Sekarang Pak Hansip juga mau bertugas lagi. Bang Ojol juga mungkin mau narik lagi. Dan kamu pulang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Emang kamu? Mari Pak. Silakan. Ibu masih sakit. Kalau masih sakit, aku bareng Putri aja ya, Bu. Gak apa-apa kok, Nak. Ibu udah mendingan. Kan udah 2 hari istirahat di rumah. Oh iya, Bu. Kemarin Bu Guru bilang kalau bayar uang buku. Ibu janji, besok Ibu bayar uang buku kamu ya. Sekarang Ibu biar cari uang dulu ya. Iya. Nah, Ibu cuma punya segini buat uang jajan kamu di sekolah ya. Tapi ini, Bu, kan buat Ibu beli makan. Kamu gak usah mikirin itu. Yang penting kamu sekolahnya yang bener ya, semangat ya. Iya, Bu, aku berjanji, semangat. Makasih ya. Yuk, kita berangkat. Yuk. Oi, Rina. Sini loh. Pak Murli, ada apa ya Pak? Pakai nanya lagi ada apa. Uang kontrakan mana? Lu udah telat 2 minggu. Ingat ya, batasnya hari ini. Iya Pak, maaf banget ya Pak. Saya lagi narik ini, uangnya belum cukup. Nanti sore saya pasti akan bayar, Pak. Ya udah, gue kasih waktu sampai hari ini ya. Kalau lu nggak bayar, gue keluarin dari kontrakan gue. Itu kontrakan banyak yang mau. Ngerti nggak lo? Iya, Pak. Insya Allah. Bapak percaya aja ya. Nanti pulang dari narik, saya akan bayar. Ya udah, bener ya. Gue tungguin hari ini ya. Iya, Pak. Awas lo. Ibu, kalau kita diusir, kita tinggal di mana? Insya Allah kita nggak akan diusir kok, Nak. Nanti pasti akan Ibu bayar. Iya, Bu. Ya udah, sekarang Ibu narik dulu ya. Yuk. Kadang hidup itu memang nggak adil ya. Sudah sakit, tapi kebutuhan tetap aja ngantri di depan hidung kita. Setiap tantangan yang datang, pasti akan ada jalan keluarnya. Asalkan kita tetap mau berusaha. Aduh.
Aduh, sabar ya perut. Nanti kita kalau udah dapat orderan, baru kita isi. Yang penting tadi Rasya udah makan, udah aku bawa bekal uang jajan juga. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah, ada orderan masuk. Bu Desi. Kenapa, Mbak? Aduh, kok pucat banget mukanya, Mbak? Iya. Duduk, Mbak. Aduh, sakit ya? Maaf. Ya Allah. Lagi sakit, Mbak? Wah, kalau lagi sakit jangan narik, Mbak. Mending istirahat, bahaya di jalan. Iya, nggak apa-apa kok Mas. Saya cuma butuh istirahat sebentar. Ya udah istirahat dulu, Mbak. Ya udah Mas, saya mau jemput customer dulu ya. Beneran nggak apa-apa, Mbak? Iya, nggak apa-apa kok. Udah hati-hati, Mbak. Iya. Bisa bantu, Mbak. Makasih ya Mas ya. Hati-hati Mbak di jalan, Mbak. Abis tadi pulang aja Mbak, istirahat. Bahaya tuh di jalan. Iya, nggak apa-apa kok Mas. Iya. Makasih ya Mas. Iya. Ya Allah, kasihan banget itu ya. Udah cewek jadi ojol. Masih sakit. Tetap narik lagi. Malah mukanya pucat banget lagi. Aduh, tekanan hidup hari ini. Sekarang berat banget ya. Permisi, Bu Desi ya? Iya, Mbak Rina ya? Iya, benar Bu. Bu, Mbaknya kok pucat banget, lagi sakit ya? Nggak apa-apa kok Bu. Mari Bu, kita jalan ke Jalan Mawar dekat Masjid Al-Ikhlas ya Bu? Iya. Ayo. Udah Bu? Udah. Iya. Wah, nggak bener nih. Jalannya kok oleng-oleng ya? Mbak, berhenti Mbak. Iya Bu, nggak apa-apa kok Bu. Mbak, berhenti dulu Mbak. Iya Bu. Mbaknya pucat, Mbaknya lagi sakit ya? Enggak Bu, saya cuma sedikit pusing aja. Beneran Mbaknya nggak kenapa-napa? Iya Bu, nggak apa-apa kok Bu. Kita lanjut jalan lagi ya Bu. Oh iya. Mbak, kenapa Mbak? Berhenti dulu Mbak. 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 Mbak, bangun Mbak. Ya Allah. Bu, tolong Bu. Bu, tolongin Bu. Bu, kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba pingsan ini. Aduh, jangan-jangan meninggal. Ya, jangan dong. Coba saya periksa dulu Bu hidungnya. Masih ada napasnya Bu. Ayo kita bawa yuk. Kita angkat. Kita bawa. Bu, saya boleh minta teh? Boleh, sebentar ya. Iya. Ini Mbak, coba diminum dulu. Minum Bu. Makasih ya Bu. Ya. Ibu, saya tinggal dulu ya. Iya. Makasih ya Bu. Kamu kenapa sih? Kalau lagi sakit kenapa masih nekat narik? Saya nggak ada pilihan lain Bu. Kebutuhan hidup. Hari ini saya harus bayar kontrakan. Belum lagi besok saya harus bayar uang buku anak sekolah.
Tapi mbaknya harus tetap jaga kesehatan. Kalau dipaksain malah bahaya nanti. Ya udah nih, minum dulu. Iya Bu, saya antar lagi yuk. Mbaknya yakin 100% udah mendingan ini? Saya udah enakan kok, benar. Yuk. Jadi, nih Mbak. Bu, makasih ya Bu. Kita pamit dulu. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Tunggu sebentar ya Mbak. Iya Bu. Mbak Rina, ini saya ada sedikit rezeki. Apa itu Bu? Nggak usah Bu, makasih Bu. Anggap aja ini sebagai DP. DP? DP apa maksudnya Bu? Ini, kamu mau nggak antar jemput anak saya mulai hari Senin sampai hari Jumat? Saya antar jemput anak Ibu gitu setiap hari? Iya. Ya Allah, mau Bu, mau banget Bu. Ya udah, ini ambil dulu. Ya Allah Bu, banyak banget ini Bu. Bu, makasih ya Bu, makasih. Iya. Makasih banyak ya Iya, Bu. iya, iya. Bu, makasih Iya. Bu, makasih Bu. Ini bisa buat bayar kontrakan, bayar buku anak kamu. Selebihnya bisa buat berobat kamu. Iya Bu, iya. Makasih sekali lagi ya Bu, makasih Iya, Bu. Mbak. Biar berkah ya Bu. Amin. Ini saya terima ya Bu. Iya. Jadi mulai besok saya antar jemput anak Ibu ya. Iya, Mbak Rina jaga kesehatan ya. Iya, Saya Bu. masuk dulu ya Mbak. Iya Bu, iya. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih atas rezeki yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Nah, udah dateng. Pak. Rina, lu janji sekarang kan mau bayar kan? Iya, saya bayar hari ini Pak. Ini Pak, saya bayar kontrakan bulan ini. Sudah Ya. lunas ya Pak? Lunas, tapi ingat, lu jangan telat lagi ya. Iya Pak. Kalau telat urusannya ribet jadinya. Iya Pak, insya Allah bulan depan saya nggak akan telat lagi kok Pak. Ya udah, bulan depan jangan telat lagi ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Bu, kok bisa bayar kontrakan? Uangnya dari mana? Tadi Ibu ketemu sama orang baik. Terus Ibu dikasih pekerjaan buat antar jemput anaknya sekolah. Jadi sekarang kebutuhan kita udah tercukupi. Alhamdulillah, berarti bisa bayar uang buku dong, Bu. Alhamdulillah, iya. Besok kamu bayar uang buku ya. Alhamdulillah, Ibu keren banget. Makasih ya Nak. Ingat, kamu semangat terus belajarnya ya. Iya Bu. Yuk kita makan. Yuk.